Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Hari kemudian, auman naga menyebar ke seluruh dunia. Mata Yang Kai bulat dan berdarah. Seolah-olah dia telah mengalami ratusan pertempuran hidup dan mati. Dan teknik rahasia transformasi naga masih dipertahankan. Kecuali tempat yang ditutupi oleh armor naga hitam angsa terbang. Ada luka di tempat lain. Ratusan ribu luka. Besar dan kecil, sangat menakutkan, dan bahkan tanduk naga di dahinya terputus. Meski auranya lemah, semangat juangnya sepanas api. Di depannya, bila emas besar dengan panjang lebih dari 100 kaki berdiri di kehampaan, menghadapkannya dari kejauhan, dan niat pedang yang mengerikan tampaknya mampu membelah ruang. Dalam 2 hari, Yang Kai berjuang mati-matian melawan dunia atribut emas ini. Dia menggunakan semua metodenya dan meminum pil roh yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, dia bertahan hingga saat ini. Kalau bukan karena latar belakangnya yang kuat dan kebugaran fisiknya yang luar biasa, dia pasti sudah diperas atau dibunuh oleh dunia ini sejak lama. Musuh dengan dunia, benar-benar tidak bisa riang. Namun, Yang Kai sudah berada di akhir pertempuran, dan karenanya, dunia ini tidak jauh lebih baik. Selama 2 hari, manik batas misterius telah melahap hukum tempat ini dan energi spiritual dunia, dan membunuh spiritualitas dunia ini. Jika bukan karena konsumsi besar Yang Kai dalam pertempuran panjang ini, itu akan cukup baginya untuk menaklukkan sisi dunia ini. Tapi sudah hampir waktunya untuk berakhir sekarang. Ayo, pukulan terakhir. Lihat siapa yang mati dan siapa yang hidup. Yang Kai menatap bilah raksasa emas dan tertawa. Seolah-olah menanggapi provokasinya. Bilah raksasa emas itu berdengung, dan segera membenturkan kepalanya ke Yang Kai. Pukulan ini adalah pukulan terakhir dari kekuatan dunia ini. Dan pukulan ini juga merupakan manifestasi terakhir dari permusuhan di dunia ini. Pukulan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk membanjiri sungai, dan cukup untuk menghancurkan kehampaan. Bekas luka hitam besar muncul di langit, seperti luka, tidak bisa sembuh. Yang Kai meraung, dan bukannya mundur. Ekor naga itu menjentikkan, menyambutnya seperti bola meriam. Raungan naga bernada tinggi terdengar, dan sosok naga emas muncul, menyelimuti tubuh Yang Kai. Tubuh naga itu juga panjangnya ratusan meter dan seperti aslinya. Ketika dia menggelengkan kepalanya dan menggoyangkan ekornya, kilat menyambar dan menggelegar. Ada suara yang memekakkan telinga, fluktuasi kekuatan yang hebat menyapu sekeliling, dan ruang 100 mil hancur. 2 cahaya emas yang menyilaukan meledak di udara. Matanya tidak bisa dibuka, dan seluruh dunia dipenuhi dengan lautan emas. Klik. Pada saat yang sama ketika suara rapuh keluar, retakan besar muncul di bilah raksasa emas terlebih dahulu. Segera, dengan celah ini sebagai asalnya, celah padat tertutup rapat di bilah raksasa emas seperti jaring laba-laba. Terjadi kecelakaan. Seolah cermin itu pecah. Bilah raksasa emas itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi sedikit fluoresensi, membanjiri dunia. Yang Kai pergi dengan cepat, dan kembali dengan cepat. Seluruh orang itu seperti meteorit yang jatuh dari langit, yang diledakkan langsung ke tanah. Dan bahkan hantu naga yang menutupi tubuhnya tiba-tiba runtuh. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan memantul lagi. Yang Kai membuka mulutnya. Darah menyembur keluar. Dan seluruh aura hampir habis. Dan dia berbaring tak bergerak di tanah. Hanya manik batas misterius yang masih terus melahap hukum dan energi spiritual tempat ini. Butuh waktu lama sebelum Yang Kai mengerang. Dengan sedikit gerakan, seluruh tubuhnya terasa sakit. Dan semua tulangnya tampak patah. Dia mengeluarkan pil roh dari cincin luar angkasa berulang kali dan mencoba duduk bersila, berlatih seni yang mendalam dalam diam. Setengah hari kemudian, Yang Kai bangkit perlahan, wajahnya masih pucat. Pertempuran sebelumnya telah memakannya terlalu banyak, perlu untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Tetapi dia tidak bisa lagi tinggal di sini. Dia jelas merasa bahwa dunia akan runtuh, ruang menjadi tidak stabil. Setelah menarik manik batas misterius, Yang Kai menatap dunia untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke zona penyangga. Hari lain kemudian, Yang Kai bergegas ke awan cahaya hijau yang menyilaukan, dan memasuki dunia di mana hukum atribut kayu berkuasa. Di dunia ini, Yang Kai bertemu dengan seorang kenalan lama, Wood Demon. Bukan 1 atau 2, tetapi dalam kelompok, ribuan. Vitalitas setan kayu sangat kuat, dan benih setan kayu memiliki kekuatan parasit. Setan kayu manapun adalah keberadaan yang sulit untuk dibunuh. Sangat disayangkan itu menabrak Yang Kai. Yang paling ditakuti oleh iblis kayu adalah teknik budidaya atribut api dan teknik rahasia. Meskipun Yang Kai sekarang didasarkan pada kemampuan ilahi luar angkasa, dia mulai dengan teknik api ketika dia memasuki Dao bela diri di awal tahun.
Dan dia juga memiliki api kesadaran ilahi. Setan kayu dapat dikatakan telah menghadapi musuh alami. Di dunia ini, apa yang Yang Kai temui jauh lebih baik daripada di dunia di mana aturan hukum atribut emas. Dia sendirian tinggal di tempat, ditutupi oleh api kesadaran ilahi. Setan kayu tidak bisa mendekat sama sekali. Setelah 2 hari, manik batas misterius menelan hukum dunia ini. Kembali ke zona penyangga, Yang Kai terus berlari, menolak membuang sedikit waktu, mencari hukum 5 elemen dengan sengaja. Gelombang besar atribut air sangkar lautan, boneka batu dari hukum atribut bumi. Masing-masing memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan sebuah benua, tetapi semuanya dipotong oleh Yang Kai. 25 hari setelah memasuki pagoda 5 warna, di dunia hukum atribut api, Yang Kai tampak serius, mengayunkan Million Sword, menuangkan cahaya pedang yang dibentuk oleh semua Kaisar Yuan, dan mematahkan tubuh setan api kuno di depannya. Prinsip ruang berfluktuasi, tersembunyi dalam cahaya pedang. Ruang yang rusak berubah menjadi pusaran air, membentuk lubang hitam pekat, menyedot sisa-sisa iblis api kuno ke dalamnya satu persatu. Setan api melolong dengan keras, tampaknya tidak mau menerima nasib seperti itu. Tetapi masih tidak bisa menyingkirkan ruang yang tertelan, dan akhirnya menghilang. Yang Kai menghela nafas lega. Iblis api kuno yang ditemui di dunia atribut api memiliki kekuatan serangan bulat yang tidak setajam di dunia atribut emas, dan kekuatan pertahanan bulat tidak sekuat dunia atribut bumi. Dan itu tidak sefleksibel dunia atribut air. Tidak ada angka besar seperti iblis kayu di dunia atribut kayu. Hal yang paling merepotkan tentang itu adalah tubuh yang hampir abadi. Tidak peduli seberapa parah cederanya, selama itu menyerap energi spiritual atribut api, itu bisa disembuhkan. Untungnya, kemampuan ilahi ruang angkasa Yang Kai dapat mengasingkannya ke dalam kehampaan tanpa akhir. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu cara membunuhnya. Iblis api kuno dibuang, dan ancaman terbesar dari dunia atribut api telah menghilang. Yang Kai tiba-tiba santai, dan berkonsentrasi untuk mendesak manik batas misterius, melahap hukum atribut api di sini. Menurut tebakannya sebelumnya, alasan mengapa manik batas misterius tidak dapat membuat langkah terakhir adalah karena 5 elemen tidak lengkap. Karena kelima elemen tidak lengkap, buat saja 5 elemen. Dia juga menerapkannya. Hukum 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah semuanya ditelan. Manik batas misterius hari ini dipenuhi dengan 5 warna kecemerlangan. Yang Kai sedikit lebih percaya diri pada dugaannya. Suatu hari kemudian, hukum atribut api di dunia ini ditelan, dan dunia akan runtuh. Yang Kai menyingkirkan manik batas misterius, dan sudah terlambat untuk mengetahui perubahan apa yang akan terjadi padanya. Dia tidak kembali ke zona penyangga seperti beberapa kali sebelumnya, tetapi berayun ke arah tertentu sementara tubuhnya bergetar. Ada terowongan kosong di sana. Itu harus menjadi pintu masuk ke lantai 5. Selama 20 hari terakhir, Yang Kai melakukan perjalanan melalui lusinan ruang yang rusak, dan akhirnya menemukan pintu masuk, jadi tentu saja dia tidak bisa melepaskannya. Dia ingin tahu apa yang ada di lantai 5 pagoda 5 warna. Diam-diam waspada, Yang Kai terjun ke terowongan kosong, dan perasaan samar tanpa bobot segera menyebar dari tubuhnya. Tapi segera dia turun ke bumi, dan sebelum Yang Kai mengamati lingkungan tempat dia berada, dia tiba-tiba melihat sepasang mata tajam memandang ke arahnya. Ekspresi Yang Kai tercengang, dan Kaisar Yuan berlari dengan kencang. Dia mendongak dan sedikit terkejut, "Saudara Lei?" Orang yang menatapnya sebenarnya adalah Lei Ting. Yang Kai benar-benar terkejut bertemu Lei Ting di sini. "Kamu benar-benar datang ke lantai 5. Lei Ting tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti yang dia harapkan. Menyeringai dan berkata, "Sepertinya aku tidak membuang waktuku di sini menunggumu selama lebih dari 10 hari." Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya, "Saudara Lei menungguku? Mengapa?" Lei Ting sangat marah. "Jangan berpura-pura bodoh. Kamu dan aku belum menyelesaikan pertempuran pertama. Mungkinkah kamu akan menjadi kura-kura dengan kepala menyusut?" Yang Kai terkejut, dan segera berkata sambil tertawa, "Saya pikir kita telah menyelesaikan pertarungan." Lei Ting mendengus. "Jika tidak ada pemenang atau pecundang, bagaimana pertarungan bisa selesai? Mengapa kita harus memiliki pemenang?" Yang Kai bertanya secara retoris. Lei Ting berkata, "Tentu saja, pada titik ini." Dia tiba-tiba melambaikan tangannya lagi. "Terserah. Katakan setelah menyelesaikan pertarungan." Ketika kata-kata itu jatuh, dia meledakkan Yang Kai dengan kepalan tangan tanpa penjelasan apapun. Dan ular guntur berenang dengan tinju itu. Dan ada suara berderak dan meledak. Dan kekuatannya mengejutkan. Yang Kai maju selangkah dengan acuh tak acuh. Dan menyapanya tanpa mengubah wajahnya. Tinju Lei Ting langsung tertancap di depannya.
dan rambut Yang Kai yang bebas melengkung berdiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Lei Ting memelototi Yang Kai. Apakah kamu tahu jika kamu tidak bisa menghindari pukulanku, kamu akan mati? Baru saja dia meledakkan pukulan, dan Yang Kai tidak mundur tetapi bergerak maju. Kuncinya adalah Yang Kai tidak berniat mengumpulkan kekuatan apapun, dan membiarkannya memukul, seolah-olah dia tidak melawan. Ini membuat Lei Ting merasa seperti meninju kapas. Meskipun dia ingin memberi Yang Kai pelajaran berat, apa gunanya pertarungan jika lawan tidak melawan? Apa yang dia butuhkan adalah pertempuran yang nyata, kemenangan yang jujur. Yang Kai berkata dengan ringan, saudara Lei sangat kuat, dan itu milikku yang hilang. Dahi Lei Ting memantul dengan urat biru, dan hanya merasa ada gunung berapi yang muncul di dadanya, seolah-olah bisa meletus kapan saja. Yang Kai menutup telinganya, melirik ke depannya, lalu melihat ke belakang, dan berkata, tempat apa ini? Bagaimana bisa ada terowongan panjang? Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa tempat dia berada adalah sebuah terowongan panjang. Ada formasi hukum ruang angkasa di mana dia muncul. Ujung terowongan itu gelap gulita, seperti binatang buas dengan mulut terbuka. Lei Ting berkata dengan datar, posisi antara lantai 4 dan 5. Di seberang terowongan ini, kamu dapat mencapai lantai 5. Adapun apa yang ada di sana, itu tergantung pada keberuntungan pribadi. Yang Kai menyentuh dagunya, berpikir sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri, ini agak mirip dengan lantai 4. Ada juga zona penyangga di lantai 4, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dimasuki semua orang. Hanya dia yang telah mengembangkan kemampuan ilahi ruang dan menolak kekuatan isap, yang bisa tinggal di zona penyangga. Di depan adalah zona penyangga lantai 5. Siapapun bisa masuk, asalkan pintu masuknya bisa ditemukan di lantai 4. Tidak heran Lei Ting akan menunggu di sini, karena dia sudah mengharapkannya untuk datang ke lantai 5. Saudara Lei tidak ingin masuk dan melihatnya. Yang Kai melirik pintu masuk yang gelap, memiringkan kepalanya dan bertanya. Tidak terburu-buru, jawab Lei Ting ringan. Yang Kai merenung dan berkata, jika saya ingat dengan benar, kali ini pengalaman pagoda 5 warna akan berakhir dalam beberapa hari. Jika kamu tidak terburu-buru, saya khawatir tidak akan ada kesempatan. Lei Ting mencibir, itu hanya untukmu. Dia adalah keponakan dari Penatua Agung Istana Jiwa Bintang, dan salah satu pemimpin generasi muda Istana Jiwa Bintang. Pagoda 5 warna dibuka setiap 3 tahun, dan dia bisa memasukinya hampir setiap saat selama dia mau. Tentu saja dia tidak terburu-buru untuk menjelajahi lantai 5. Sebaliknya, Yang Kai lah yang mendapat kesempatan ini secara kebetulan. Jika dia tidak bergegas, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk datang ke pagoda 5 warna di masa depan. Itu benar, Yang Kai menyentuh dagunya dan tersenyum datar. Jika ini masalahnya, maka saya akan mengambil langkah dulu. Kemana harus pergi? Lei Ting berteriak. Dan dia mengunci Yang Kai dengan kuat dengan auranya. Seolah-olah dia ingin dia terlihat baik ketika dia berani bergerak. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Saudara Lei, kamu dan saya tidak memiliki keluhan dan dendam. Mengapa kamu begitu agresif? Lei Ting mencibir. Kami benar-benar tidak memiliki keluhan. Tetapi kamu adalah lawan yang langka. Saya tidak bisa melewatkannya seperti ini. Yang Kai berpikir sejenak dan menatapnya dengan serius. Ini hanya alasan, kan? Alasan terbesar adalah sang putri? Lei Ting tersipu dan melambaikan tangannya. Apa yang kamu bicarakan? Begitu banyak omong kosong. Yang Kai menyeringai dan berkata, dapat dilihat bahwa Brother Lei merawat sang putri dan mencintainya. Brother Lei takut penampilan saya akan membangkitkan minat sang putri. Jadi dia ingin menggunakan kekuatan untuk menunjukkan kekuatannya dan membuat sang putri melihatmu secara berbeda. Lei Ting berkata dengan ekspresi malu. Sangat jelas. Yang Kai mengulurkan jari-jarinya ke matanya dan berkata, aku tidak buta. Setelah dipatahkan oleh Yang Kai, Lei Ting tampak bebas dan mudah, melepaskan dan berkata, kamu benar. Aku tumbuh bersama Suner, aku belum pernah melihat pria yang begitu dia sukai. Penampilanmu terasa berbahaya, jadi saya harus menganggapnya serius. Cahaya aneh melintas di mata Yang Kai, dan dia tersenyum dan berkata, itu suatu kehormatan besar. Tapi Brother Lei, kamu membuat kesalahan. Dia terus-menerus menggelengkan kepalanya. Lei Ting berkata dengan linglung, di mana saya melakukan kesalahan? Yang Kai berkata dengan tegas, Yang Mulia cantik, santai, dan menyenangkan. Tetapi identitas dan visi seperti apa yang dimiliki Yang Mulia? Bagaimana dia bisa memandang seorang pria dengan santai? Ini bukan hanya masalah seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai. Lei Ting berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya, kamu benar. Yang Kai melanjutkan, saudara Lei sebagai teman masa kecil sang putri harus mengetahui emosinya yang terbaik.
Terlebih lagi, dengan hubungan kamu dengan Penatua Lei. Sebagai keponakan dari Penatua Agung, identitas saudara Lei hampir tidak sebanding dengan keluarga sang putri. Selama saudara Lei dapat menangkap hati sang putri, dia secara alami akan mencapai hal-hal baik. Lei Ting tertawa dan berkata, "Aku tidak melihatnya. Kamu cukup menarik." Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dan kata-katanya tiba-tiba berubah. "Apakah kamu pikir saya bodoh? Saya percaya kamu hanya dengan mengatakan beberapa kata." Yang Kai tertegun dan menghela nafas. "Saudara Lei. Saudara Lei. Saya hanya ingin memberitahu kamu bahwa saya bukan musuh kamu. Dan musuh kamu adalah orang lain." Lei Ting mendengus, "Siapa?" Yang Kai berkedip dan berkata, "Siapa lagi? Xiao Chen, tidakkah saudara Lei tahu bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang berada di dekat air akan memiliki kesempatan terlebih dahulu? Ketika kamu dan saya sekarang saling berhadapan di sini, saudara Xiao bersama Yang Mulia. Selain itu, tingkat kultivasi dan kelahiran Xiao Chen tidak di bawah kamu. Saya juga telah melihat Xiao Chen menemani Yang Mulia beberapa kali, merawat sang putri. Ada perbedaan antara pria dan wanita. Jika kamu rukun untuk waktu yang lama, tentu saja kalian akan saling jatuh cinta. Aku khawatir kalian tidak akan punya kesempatan." Lei Ting mencibir, "Xiao Chen? Hanya mengandalkan dia? Hal macam apa dia? Aku adalah seseorang yang bisa membunuhnya dengan santai. Tapi kamu, yah, sikap Suner terhadapmu sangat mengganggu." Mengepalkan tinjunya, ada ledakan berderak, dan dia mendekati Yang Kai dengan wajah menyeringai. "Jangan khawatir, saya tidak menginginkan hidup kamu. Paling-paling saya akan membuat kamu cacat. Selama saya menyelesaikan kamu, kamu akan melakukannya." Tidak pernah muncul di depan Suner. Suner ada di tas saya. Oh, Yang Kai mengangkat alisnya dan bertanya dengan wajah serius. Saudara Lei tahu bahwa kemalangan keluar dari mulutnya. Apakah benar-benar baik untuk mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Lei Ting meringkuk bibirnya dan berkata, "Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Cepat dan bertarung." "Ya, aku ternyata menjadi sesuatu di dalam tas untuk kakak senior Lei." Suara yang jernih dan manis tiba-tiba datang dari belakang Lei Ting. Kulit Lei Ting yang ganas langsung menegang, dan semua rambutnya terangkat, dan semangat juangnya sepertinya dihujani dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh baskom berisi air dingin, yang membuat hatinya dingin. Gul. Dia menelan ludahnya dengan keras. Keringat dingin jatuh di dahi Lei Ting seperti air terjun, dan dia menoleh secara mekanis, hanya untuk melihat Lan Xun dan Xiao Chen berdiri berdampingan di formasi hukum ruang angkasa. Yang pertama menatapnya dengan acuh tak acuh, dan yang terakhir mencibir dan menyombongkan diri. Wah, kapan? Lei Ting ngeri. Hanya merasakan hatinya langsung tenggelam. Seolah-olah dia akan jatuh ke api penyucian 9 neraka. Dia tidak akan pernah menyerahkan dirinya. Hatinya terus-menerus meratap. Dan itu sudah berakhir. Itu benar-benar berakhir. Ketika apa yang dia katakan barusan didengar oleh Suner, dia tidak akan memberinya wajah yang baik selama sisa hidupnya. Apa yang membuatnya paling sulit dipercaya adalah bahwa ketika dua orang lagi muncul di belakangnya, dia tidak menyadarinya. Dan jika bukan karena ini, itu tidak akan menjadi hal yang memalukan. Ini salah Yang Kai? Dia sengaja mengalihkan perhatiannya. Ngomong-ngomong, dia mendesak prinsip luar angkasa beberapa saat yang lalu. Awalnya, dia pikir dia waspada. Tetapi sekarang sepertinya dia tidak waspada. Dia jelas mengganggu penilaiannya sendiri. Lei Ting, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Cepat dan minta maaf kepada sang putri. Xiao Chen tiba-tiba dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berteriak dengan benar. Wajah Lei Ting langsung memerah, dan dia berkata dengan bingung. Aku. Lan Xun mengangkat dagunya sedikit dan menatapnya, seolah menunggu penjelasannya. Lei Ting tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan menginjak kakinya, bergegas langsung ke pintu masuk, dan menghilang dalam sekejap mata. Lei Ting, kamu kembali padaku. Apakah kamu ingin pergi tanpa berbicara dengan jelas? Xiao Chen sangat marah. Mengetahui bahwa Lei Ting tidak akan bisa kembali. Masih berteriak terus-menerus, tetapi lengkungan halus terbentuk di sudut mulutnya. Hahaha. Kali ini Lei Ting benar-benar keluar dari permainan. Dia tidak pandai berbicara dengan putri sebelumnya. Tetapi sekarang Yang Kai telah mengadu dia. Dia mungkin tidak lagi muncul di depan putri di masa depan. Saingan cinta tersingkir. Hati Xiao Chen sangat ceria, dan dia melirik Yang Kai perlahan. Dia berbeda dari Lei Ting. Meskipun Yang Kai sedikit mengancamnya, dia tidak terlalu menaruh perhatian padanya. Apa yang dikatakan Yang Kai sebelumnya benar. Mereka yang berada di dekat air akan mendapatkan kesempatan pertama. Setelah pengalaman pagoda 5 warna, Yang Kai akan meninggalkan istana jiwa bintang. Di masa depan,
Dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sang putri lagi. Bagaimana mungkin ada ancaman? Hanya si idiot Lei Ting yang akan mempercayai sihirnya. Apakah itu terlalu kejam? Yang Kai melihat ke arah Lei Ting pergi, dan bertanya pada dirinya sendiri dengan menyentuh dagunya. Lan Xun berkata, kakak senior Lei yang terjerat. Kakak senior yang tidak perlu terlalu peduli. Yang Kai tersenyum terbuka dan berkata, yah, jika dia dapat menanggung kata cinta, pencapaiannya di masa depan pasti akan lebih tinggi, dan kekuatan harus menjadi ujian. Lan Xun mengerutkan mulutnya dan tersenyum, menatapnya dengan mata yang indah. Kata-kata kakak senior yang sepertinya telah dikirimkan kepadanya. Yang Kai batuk ringan, pengalaman hidup sedikit lebih kaya. Xiao Chen memandang dengan mata dingin, dan melihat kedua orang itu berbicara dengan intim, dengan hati yang buruk, dan dengan cepat melompat keluar dan berkata, saudara yang juga telah menemukan pintu masuk. Selamat. Itu hanya kebetulan. Yang Kai tersenyum sedikit dan menatap mereka dengan curiga. Kenapa kalian bersama? Xiao Chen tersenyum tipis, nasib. Setelah memasuki lantai 4 pagoda 5 warna, dia telah mencari Lan Xun. Selama periode ini, ia berjalan lebih dari selusin ruang rusak. Dia akhirnya menemukannya beberapa hari yang lalu dan mengambil pekerjaan sebagai pelindung bunga. Lan Xun berkata, hanya beberapa hari lagi sebelum batas waktu 1 bulan. Lantai 5 ada di depan. Kakak senior Yang, apakah kamu akan melihatnya? Tentu saja aku akan pergi melihat-lihat. Yang Kai mengangguk dan berkata lagi, saya tidak tahu. Apa perbedaan antara lantai 5 dan 4? Lan Xun berkata, tentu saja, ada perbedaan. Tolong beritahu saya, Yang Kai bertanya dengan rendah hati. Xiao Chen menyela. Ruang di lantai 4 adalah dunia yang terfragmentasi dengan hukum dunia yang tidak sempurna. Ada banyak ruang di lantai 5. Tetapi mereka tidak seperti yang ada di lantai 4. Tetapi satu persatu, adalah alam rahasia yang independen. Tanda seru petik 2. Alam rahasia, Yang Kai mengangkat alisnya. Xiao Chen berkata, ya, alam rahasia itu lahir dari beberapa lapisan pertama dunia yang rusak. Ketika orang-orang perkasa kuno menyempurnakan pagoda 5 warna, mereka menggabungkan banyak dunia yang rusak untuk membentuk 4 lantai pertama dari pagoda 5 warna. Alam rahasia yang tersisa di dunia yang rusak semuanya ditarik keluar dan ditempatkan di lantai 5. Yang Kai merenung sejenak, dan berkata, jadi, alam rahasia di lantai 5 mungkin terkait dengan dunia yang rusak di 4 lantai pertama? Itulah masalahnya. Tetapi hubungannya tidak terlalu besar. Banyak alam rahasia di lantai 5 ada bermacam-macam, seperti dunia yang tak terhitung jumlahnya di beberapa lantai pertama. Alam rahasia macam apa yang kamu masuki berdasarkan keberuntungan dan kamu tidak bisa memilih sendiri. Yang Kai tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas. Pagoda 5 warna benar-benar menakjubkan. Sebelumnya, dia tidak memahami kebenaran tentang pagoda 5 warna. Yang Kai hanya merasa bahwa keberadaannya sangat penting bagi Istana Jiwa Bintang. Tetapi sekarang setelah dia memahami semua aspeknya, dia tahu bahwa itu hanyalah sebuah harta karun. Ratusan ribu seniman bela diri di batas bintang tidak dapat meminta kesempatan seperti itu. Dari mana datangnya kesempatan? Misteri adalah sumber terbesar. Orang biasa ingin menemukan alam rahasia. Itu sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Banyak seniman bela diri tidak akan pernah menemukan kesempatan untuk memasuki alam rahasia untuk mengalami perburuan harta karun sepanjang hidup mereka. Tetapi ada banyak alam rahasia yang menunggu untuk dijelajahi di Istana Jiwa Bintang. Sekte Kaisar Agung memiliki latar belakang yang menakutkan. Lan Xun tersenyum sedikit dan berkata, kakak senior yang harus mengingat buku surgawi armor emas. Yang Kai tersenyum dan berkata, aku belum setua itu. Belum beberapa hari sejak Lan Xun mengambil benda ini. Bagaimana Yang Kai bisa melupakannya? Itu juga karena Lan Xun mengambil buku surgawi armor emas sehingga Yang Kai memiliki kesempatan untuk memasuki pagoda 5 warna selama sebulan. Apa yang terjadi belum lama ini? Yang Kai secara alami mengingatnya. Namun, ketika dia menyebutkan buku surgawi armor emas saat ini, dia jelas tidak hanya mengatakannya dengan santai, tapi ekspresi Yang Kai bergerak, dan dia bertanya, apakah buku surgawi armor emas terkait dengan pagoda 5 warna? Lan Xun mengangguk dan berkata, ya, buku surgawi Golden Armor adalah marsial pamantan. Tan Junhao membawanya keluar dari alam rahasia di lantai 5 pagoda 5 warna. Dan itu bukan hanya artefak kaisar yang kuat, tetapi juga kunci untuk membuka alam rahasia itu. Yang Kai terkejut. Artinya, ranah rahasia ada di lantai 5 pagoda 5 warna. Tetapi karena Tan Junhao mengeluarkan buku surgawi baju besi emas, para murid Istana Jiwa Bintang dapat memasuki rahasia alam tanpa melewati pagoda 5 warna? Itu dia, Lan Xun mengangguk. Alam rahasia awalnya ada di lantai 5 pagoda 5 warna. Biasanya,
Jika kamu ingin memasukinya, kamu harus melewati lantai 4 dan kamu harus beruntung. Tapi karena Tan Junhao membawa buku surgawi Golden Armor, para murid dapat masuk dan meninggalkannya sesuka hati. Keberuntungan Tan Junhao tidak kecil. Yang Kai tercengang. Lan Sun tersenyum sedikit. Menurut spekulasi ayahku, seharusnya ada banyak alam rahasia di lantai 5. Seperti alam rahasia, dengan kuncinya sendiri. Selama kamu dapat menemukan kuncinya, kamu dapat membuka pintu masuk alam rahasia kapan saja, di mana saja, dan biarkan para murid masuk ke dalamnya dan mengalaminya. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan terkejut, ada hal seperti itu. Xiao Chen tiba-tiba mengubah ekspresinya dan diam-diam berkata di samping Lan Sun, Yang mulia, kamu terlalu banyak bicara. Hal ini adalah rahasia dari Star Soul Palace. Meskipun itu bukan rahasia besar, itu tidak bisa diungkapkan kepada orang lain dengan santai. Namun, identitas Lan Sun berbeda, dan tidak ada yang bisa menuduhnya mengatakan ini. Lan Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Lagi pula, kuncinya tidak dapat ditemukan begitu saja. Istana saya telah dijelajahi selama bertahun-tahun, tetapi hanya dapat menemukan satu kunci untuk dunia rahasia. Yang Kai memikirkannya dengan serius, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas pengajarannya. Lan Sun mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Setelah berbicara begitu banyak, waktu telah banyak tertunda. Kakak Yang, mari kita pindah ke lantai 5. Yang Kai mengangguk dan berkata, baiklah, Junior Sister Lan, tolong. Lan Sun melihat ke bawah dan menasihati. Ada sesuatu untuk diajarkan kepada kakak senior yang untuk mengetahui bahwa di banyak alam rahasia di lantai 5. Semuanya dapat ditemui. Kakak senior harus jujur pada hatinya dan tidak terpengaruh oleh benda asing. Petik 2. Aku mengingatnya, Yang Kai mengangguk. Sementara mereka berbicara, mereka bertiga telah sampai di ujung terowongan. Melihat sekeliling, ada nebula berputar di ujung terowongan, yang tampak misterius dan tidak terduga. Aura aneh datang dari nebula, memberi orang semacam perasaan yang sangat tidak nyaman. Kakak Yang, adik perempuan itu akan maju selangkah. Hati-hati. Sampai jumpa di luar. Setelah Lan Sun mengatakan ini kepada Yang Kai, dia melompat ke nebula dan menghilang. Xiao Chen berdiri di sana dan menghela nafas. Dia tampak sedikit tertekan. Kali ini dia kesulitan menemukan Lan Sun di lantai 4. Dia ingin tinggal bersamanya sampai akhir pengalaman. Siapa yang tahu bahwa Lan Sun harus datang ke lantai 5. Mereka akan berpisah lagi. Melirik Yang Kai dengan santai. Xiao Chen juga tidak tertarik untuk berbicara dengannya, dan juga melompat ke nebula. Segera hanya ada Yang Kai yang tersisa di tempat yang sama. Waktu hampir habis, dan Yang Kai secara alami tidak ragu-ragu. Karena Lan Sun dan Xiao Chen telah masuk, dia secara alami harus mengikuti. Saat dia melangkah ke nebula, Yang Kai segera mengaktifkan prinsip luar angkasa. Mencoba melihat apakah dia bisa tinggal di zona penyangga seperti lapisan keempat. Jika ini masalahnya, maka dia memiliki banyak ruang untuk dikendalikan. Dan dia dapat memilih alam rahasia yang cocok untuk dia alami. Tapi kali ini dia sedikit kecewa. Di bawah prinsip luar angkasa, tidak ada respons sama sekali. Ketika penglihatannya pulih, Yang Kai segera mendengar teriakan cemas. An Yu, bangun, bangun, gelombang binatang datang. Bangun dengan cepat. Mengapa kamu tercengang? Pada saat yang sama ketika suara itu datang, sepertinya sebuah tangan besar meraih bahunya dan mengguncangnya dengan kuat. Yang Kai terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat wajahnya tenggelam, dia mengulurkan tangannya untuk meraih tangan besar lawan. Dia tidak menyangka bahwa reaksi lawannya begitu cepat. Yang Kai hanya mengambil tindakan dan dicengkeram pergelangan tangan yang lain. Kekuatan kekerasan yang tak terbayangkan datang dari tangan lawan. Dan kekuatan kasar Yang Kai langsung ditekan di tubuhnya dan tidak bisa bergerak. Ekspresi Yang Kai berubah lagi. Dan sambil merasa terkejut dengan kekuatan lawan di dalam hatinya, dia segera mendesak Kaisar Yuan. Dan kemudian, tidak ada respon sama sekali. Tubuhnya sebenarnya kosong, dan tidak ada jejak Kaisar Yuan. Untuk sesaat, Yang Kai sangat terkejut sehingga wajahnya pucat, hampir gila. Sebelum memasuki ranah rahasia lantai 5, Yang Kai masih cukup percaya diri. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini tidak sepele. Ada lebih dari satu realem Kaisar tingkat ketiga yang mati di tangannya. Bahkan Lan Sun, Xiao Chen dan Lei Ting berani memasuki level kelima. Dia tidak punya alasan untuk takut dengan pengalaman di alam rahasia. Dia merasa bahwa bahkan jika dia menghadapi bahaya apapun, dia tidak akan khawatir tentang hidupnya. Prinsip luar angkasa ada di tubuhnya, dan dia masih bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa menang. Tapi perubahan mendadak ini membuatnya hampir bingung. Mengapa Kaisar Yuan pergi, tanpa Kaisar Yuan? Apakah masih Kaisar Realem?
Bahkan bukan seorang seniman bela diri yang baru memulai. Apa yang terjadi? Di antara keterkejutan dan kengerian, kata-kata Lan Sun sebelumnya bergema di telinganya. Di tengah banyak alam rahasia di lantai 5, apapun bisa terjadi. Kakak senior harus tetap setia pada hatinya dan tidak tergerak oleh benda asing. Yang Kai menggelengkan kepalanya, dan kulitnya langsung menjadi tenang. Jangan panik. Pertama-tama cari tahu apa yang terjadi, dan kemudian bicarakan. Mungkin alam rahasia ini memiliki hukum yang menekan kekuatan kamu sendiri, sehingga kamu tidak dapat merasakan jejak Kaisar Yuan. Dan penguasa tangan besar yang meraih pergelangan tangannya sangat kuat. Tetapi dia tidak bermusuhan atau jahat, dan seharusnya tidak menjadi ancaman baginya. Ketika dia mendongak, dia melihat sepasang mata merah dekat. Merah, penglihatan menyebar, dan wajah dengan janggut dan kumis tercetak di matanya. Ini adalah seorang pria muda. Dia terlihat seumuran, tetapi penampilannya sangat kasar. Sosok kekar tidak terlihat seperti manusia. Dan itu sedikit berbeda dari orang-orang yang dilihat Kai dalam kehidupan sehari-hari, dan tampaknya memiliki garis keturunan lain. Gaunnya juga sangat sederhana. Hanya dibalut kulit binatang, menutupi bagian vital, dan bagian lainnya terbuka. Otot-otot itu seperti besi, dan kamu dapat melihat bahwa itu penuh dengan kekuatan ledakan dalam sekejap. Lihatlah dirinya lagi, dengan lengan dan kaki yang kurus, dibandingkan dengan pemuda ini. Seolah-olah yang satu adalah surga dan yang lainnya adalah bumi. Karena itu, meskipun tubuh Yang Kai tidak kekar, dia masih kuat, tetapi lawannya terlalu kuat. Tapi, mengapa ada orang yang hidup? Apakah ini mimpi atau ilusi alam rahasia? Itu tidak mungkin mimpi. Tetapi jika itu ilusi, itu terlalu realistis. Yang Kai tidak bisa merasakan elemen palsu dari pemuda berjanggut di depannya. Seolah-olah dia adalah orang yang hidup, berdaging dan berdarah. Lingkungan di sini juga sangat sederhana. Tampaknya hanya sebuah rumah kayu bobrok. Tidak ada perabotan di rumah kayu itu. Bangku sederhana yang terbuat dari akar pohon. Meja yang terbuat dari beberapa papan kayu. Panci dan wajan. Serta dinding di sebelahnya. Ada beberapa potong daging hewan yang tidak dikenal tergantung di atasnya. Menghitam karena asap. Ada beberapa sayuran liar di keranjang kayu. Dan beberapa sisa makanan di mangkuk batu. Tempat apa ini? Tepat ketika Yang Kai memikirkan segalanya, pemuda berjanggut itu berteriak pada Yang Kai. Apakah kamu bodoh? Sudah kubilang bahwa gelombang binatang buas akan datang. Apakah kamu mendengarnya? Suara itu penuh dengan kecemasan dan memekakkan telinga. Yang Kai mengangguk. Aku mendengarnya. Cepat dan bantu, desa ini kekurangan tenaga kerja, dan pertahanannya akan segera dibobol. Saat pemuda berjanggut itu berbicara, dia menarik Yang Kai keluar, berlari kencang, berjalan dengan penuh semangat. Yang Kai mengambil kesempatan untuk mengatakan, siapa kamu? Setelah pria berjanggut itu berhenti, dia kembali menatap Yang Kai. Mata merah yang mengerikan itu bengkak. Setelah beberapa saat, pemuda itu menghela nafas. Kamu bodoh lagi? Aku Ahu. Yang Kai menggerakkan mulutnya dan bertanya. Kamu bilang namaku Aniu? Aniu, omong kosong. Namaku Aniu. Dunia rahasia macam apa ini? Pihak lain sebenarnya disebut Ahu, yang cukup sederhana. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu ini. Cepat dan bantu. Aku akan berbicara denganmu lagi ketika gelombang binatang buas berakhir. Ahu buru-buru menarik Yang Kai dan berlari. Tidak jauh dari rumah kayu, ada teriakan di telinga. Dan ada binatang buas yang mengaum tidak jauh. Bergema di langit. Dan bahkan bumi tampak bergetar dan mengaum. Yang Kai menunggu dan melihat sekeliling. Tiba-tiba terkejut. Dia melihat orang-orang berlarian. Para pria itu semua seperti harimau. Bertubuh kekar dan tubuh yang menjulang tinggi. Semuanya tampak kuat. Dan bahkan para wanita itu besar dan bulat. Sangat kuat. Seorang wanita sehat melawan batu besar dengan diameter 2 kaki. Berlari seperti terbang. Seringan apa-apa, Yang Kai tidak merasakan fluktuasi kekuatan apapun darinya. Dengan kata lain, dia memindahkan batu dengan kekuatan tubuhnya sendiri. Ada juga beberapa anak di bawah umur yang terlihat seperti remaja. Tetapi mereka semua mengangkat senjata mereka. Dan wajah kekanak-kanakan mereka penuh dengan kebencian dan ekspresi mencari kematian yang sama. Yang Kai hendak menatap matanya. Semua orang terburu-buru berkumpul ke arah tertentu. Setiap orang dibungkus dengan beberapa potong kulit binatang, dan pakaian yang paling sederhana. Yang Kai melihat ke bawah dan menyadari bahwa dia sama. Kulit yang terbuka seputih salju, membentuk kontras yang tajam dengan kulit Ahu yang lebih gelap. Lupakan saja, ini hanya sebagian kecil. Yang Kai menghibur dirinya sendiri.